Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya guys? Ketemu lagi di Ensiklopedia Budaya. Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi yang sehat ya. Oke guys, kali ini saya ada di Bali dan kita sering ya mendengar bahwa di Bali itu merupakan tempat yang banyak upacaranya. Dan saya mau ngobrolin apa sekarang ya? Nah, sekarang yang saya obrolin adalah tentang petugas yang menjaga kegiatan berlangsungnya upacara biar aman gitulah, atau istilahnya adalah polisi adat. Nah, ini dia guys, pecalang. Nah, pecalang itu adalah ya semacam polisi gitu ya, tapi hanya khusus untuk kegiatan-kegiatan agama ya, seperti kalau ada upacara ngaben, ada upacara ini ya, nyepi juga gitu, itu perlu banget ada pecalangnya. Kenapa kok ada pecalang? Ya karena orang yang memiliki tugas dan peranan kayak gitu ya adalah pecalang ya guys ya. Dan biasanya pecalang ini memiliki kostum yang agak unik gitu guys. Nah, pecalang ini memiliki kostum atau baju kain ya yang digunakan di bagian bawah ya, atau istilahnya adalah kain untuk bawahan gitu. Nah, itu ada kotak-kotak gitu guys ya. Nah, ini memang merupakan suatu hal yang sudah biasa ya dilakukan ya, atau digunakan ya oleh mereka yang memiliki tugas sebagai seorang pecalang. Nah guys, pecalang ini biasanya berada di bagian sisi-sisi di ini dalam baik itu di dalam kegiatan maupun menjaga di bagian luar, dan mereka memang tugasnya ya untuk ini ya, untuk mengamankan situasi biar kegiatan yang berlangsung itu bisa jadi aman ya dan tertib gitu guys. Dan biasanya sih kalau ada upacara-upacara adat gitu guys, memang di Bali karena terutama di Denpasar ya guys ya. Nah, nah ini dia guys kostumnya ya, kostum dari para pecalang. Kalau untuk bagian atasannya sih bisa macam-macam ya, bisa kaos, bisa celana, bukan celana ya, bisa lengan pendek atau lengan panjang gitu, silakan gitu ya. Tapi mereka menggunakan bagian bawah itu kotak-kotak guys. Nah, ini yang membedakan antara pecalang dengan yang bukan pecalang gitu guys. Dan biasanya mereka juga ikut menjaga kayak gini ya, jalan raya, supaya ya mungkin pengunjung, wisatawan juga gitu ya. Ini ada yang ya ini sih untuk memberikan tanda gitu ya, supaya mereka ya jaga jarak gitu. Dan memang kegiatannya itu untuk ini ya, untuk mengamankan situasi supaya lancar. Nah, kayak yang ada di depan itu, nah itu dia adalah pecalang guys. Nah, ini mereka sedang berjaga untuk ini selama upacara ya, biar upacaranya itu bisa lancar dan ini ya, pokoknya tertib gitu guys. Dan tidak hanya upacara-upacara kayak gini aja ya, upacara yang berbau seremonial yang rame gitu kayak pesta gitu ya, tapi juga ada kaitannya dengan kalau misalnya ada acara nyepi gitu ya. Nyepi memang yang masyarakat Bali secara umum ini memang tidak diizinkan untuk keluar rumah ya. Tidak, mereka harus berada di dalam rumah atau sekitar halaman rumah ya. Karena apa? Karena untuk menghormati bahwa hari itu masyarakat yang ada di ini di Bali gitu ya, terutama di daratan ya, harus ini ya, harus patuh mematuhi ya ritualnya ya. Jadi nggak boleh kemana-mana, nggak boleh beraktivitas dan sebagainya. Dan meskipun begitu,
tentu saja kalau misalnya tidak ada petugasnya itu ya jelas yang melanggar itu banyak guys. Jadi orang-orang yang keluar pasti ada. Orang kadang-kadang ada pecalang aja masih ada pelanggarnya gitu. Dan biasanya sih orang yang diizinkan untuk berkeliling ya, untuk mengamankan situasi, untuk mengawasi masyarakat supaya tidak berada di jalan-jalan. Nah, ini adalah para pecalang, dan mereka ini juga yang memberhentikan ya kayak petugas-petugas gitu ya, yang juga melakukan kegiatan dalam kondisi darurat gitu ya, seperti petugas kesehatan kayak gitu ya, yang harus menolong pasien. Ini memang diizinkan untuk melakukan perjalanan, dan para pecalang ini biasanya akan menghadang orang yang melakukan perjalanan itu. Tapi dengan adanya surat dari rumah sakit misalnya, nah itu para pecalang akan mengizinkan. Nah biasanya kalau nyepi ini yang keliaran gitu ya, ini dapat denda loh guys ya. Dendanya itu tergantung dari kesepakatan, dan biasanya kalau udah nyepi, kalau ada yang melanggar pasti akan dikumpulkan di Balai Banjar ya, dan di situ mereka harus berada di sana sampai selesai upacara kegiatan nyepinya gitu. Jadi sebagai hukuman gitu guys, dikumpulkan di sana, dan mungkin mereka mendapatkan kayak wejangan-wejangan gitu ya mungkin ya. Saya sendiri nggak tahu sih kalau apa yang terjadi di Balai Banjar ketika mereka ditangkap gitu ya, untuk yang para pelanggarnya. Karena saya sendiri pas kalau ada acara nyepi pas tinggal di Bali ya, saya ya berusaha untuk menghormati lah. Saya nggak akan keluar tempat tinggal gitu sampai acaranya selesai. Jadi sebelumnya saya harus mempersiapkan diri dengan makanan gitu ya, supaya nanti saya nggak harus pergi keluar lagi gitu guys. Dan ya udah stok makanannya itu harus tersedia gitu guys. Dan untuk orang-orang Bali sih biasanya yang beragama Hindu yang taat gitu ya, mereka itu pasti akan berpuasa, melakukan tapa berata. Tapa berata itu ya berdiam diri gitu ya di dalam dalam kamar sambil merenungkan mungkin rasa penyesalan kayak gitu ya. Berharap bahwa mereka itu diampuni dosanya. Jadi kayak gitu guys. Jadi memang pecalang itu selalu dibutuhkan ya untuk menjaga kondisi dan untuk kegiatan-kegiatan adat. Oh ya, untuk kegiatannya itu tidak hanya yang berbau kesedihan aja seperti di acara ngaben, tapi juga di acara yang bersifat pesta gitu, seperti perkawinan kayak gitu guys. Oke guys, makasih banget udah gabungan. Jangan lupa untuk like, subscribe, comment, dan share untuk mendukung channel ini. Dan saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.